Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibika sayyidina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali pada pertemuan hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan iman di dalam hati kita, masih melimpahkan kesehatan kepada kita, masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqamah di dalam meninggalkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, yaitu rasa cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini ataupun pada episode pertemuan hari ini dalam kajian kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abul Farad Ibnul Jauzi menjelaskan mengenai tentang at-tayammum. Tayammum. Tentu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Islam, at-tayammum itu adalah sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang tersebut itu tidak mampu untuk berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bertayamum. Apa tayammum tersebut? Secara lughah, secara bahasa, at-tayammum itu adalah al-qasdu. Al-qasdu artinya tujuan. Wa syar'an, ataupun menurut istilah ataupun menurut syarak, pengertian tayammum itu sendiri adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin biniyatin makhsusatin. Secara istilah dikatakan oleh para ulama bahwasanya tayammum itu adalah isalut turab,
menyampaikan debu ilal wajhi, ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, min ayyi makanin biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Kenapa dikatakan dengan niat yang khusus? Karena at-tayammum itu sendiri berbeda niatnya pada saat berwudu pada umumnya, ataupun tayammum itu sendiri berbeda pada saat niat mandi besar pada umumnya. Kenapa? Karena sebagian para ulama mengatakan bahwasannya at-tayammum itu adalah toharatun dhaifah. Tayammum itu adalah sesuatu alat bersuci dan toharatun dhaifah. Dan tayammum itu sendiri adalah cara bersuci yang lemah, dikarenakan tidak bisa menghilangkan hadas kecil ataupun menghilangkan hadas besar, karena sifatnya itu adalah toharatun dhaifah, yaitu bersuci yang lemah. Makanya di dalam niat tayammum itu tidak sama dengan berwudu. Kalau kita berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Sedangkan ketika kita bertayammum tidak diperkenankan kita niat nawaitut tayammum li raf'il hadasil asghar atau nawaitut tayammum li raf'il hadasil akbar. Karena para ulama mengatakan, khususnya di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, bahwasanya tayamum itu sendiri adalah toharatun dhaifah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa, tepatnya ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan debu yang suci dan dengan debu yang baik, yaitu suci mensucikan. Dan ketika seseorang tersebut itu bertayamum adalah sebagai pengganti daripada berwudu, sebagai pengganti daripada mandi besar, sebagai pengganti daripada tatkala ada bagian anggota wudu itu terkena luka bakar yang tidak bisa ataupun yang tidak boleh terkena air, maka diperbolehkan seseorang tersebut itu bertayamum. Adapun hukum bertayamum itu sendiri bermacam-macam. Yang pertama adalah ada kalanya bertayamum itu adalah hukumnya wajib. Jadi kalau dia tidak melakukan dosa, jadi mau nggak mau ketika dia itu mau sholat harus tayamum. Kapan seseorang tersebut itu diwajibkan untuk bertayamum? Idza khafal khalaq min isti'malil ma'i. Yang pertama adalah jikalau seseorang tersebut itu khawatir apabila menggunakan air tersebut itu akan memberikan kemudorotan kepada dirinya. Contohnya seperti apa? Gambarannya bagaimana? Contohnya ataupun gambarannya adalah pada saat
ketika ada orang yang terkena luka bakar di bagian tangannya. Mulai dari ujung jari sampai siku-siku ini terkena luka bakar hampir 80%. Lalu dokter menganjurkan kepada orang yang terkena luka bakar tersebut agar bagian tangannya yang terkena luka bakar tersebut itu tidak tersentuh oleh air. Dikhawatirkan luka bakarnya itu nanti akan semakin parah. Maka orang yang semacam ini diperbolehkan untuk bertayamum dan hukumnya adalah wajib. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tayamum itu dihukumi mubah. Kapan dihukumi mubah? Seseorang tersebut itu melakukan tayamum dihukumi mubah. Mubah adalah perkara ataupun sesuatu yang dilakukan tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Ya. Ini pengertian daripada mubah. Jadi ketika seseorang tersebut itu melakukannya tidak mendapatkan pahala, ketika seseorang tersebut itu meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Jadi terserah mau dilakukan iya, mau tidak dilakukan iya, tidak ada efek. Itu cara yang paling mudah untuk memahami pengertian daripada mubah itu sendiri. Kapan seseorang tersebut itu bertayamum dihukumi mubah? Idza kana qadiran 'alal wudu'i. Yang pertama, jikalau seseorang tersebut itu mampu berwudu. Jadi dia mampu berwudu tapi dia memilih tayamum. In kana qadiran, mampu untuk berwudu tapi dia memilih tayamum. Wa ala isti'malil ma'i wa syira'ihi, dan begitu juga seseorang tersebut itu mampu di dalam menggunakan air, wa syira'ihi, dan dia mampu untuk membeli air tetapi dia itu memilih untuk bertayamum, maka itu adalah hukumnya mubah. Hukumnya adalah mubah. Walakin, dan akan tetapi, wajadahu yuba'u, yang mana ia mendapatkan air, yuba'u, dijual, biaktar, lebih mahal min samanil mitli, daripada harga pada umumnya. Gambarannya seperti apa? Jadi ketika ada seseorang berada dalam satu daerah. Di daerah tersebut itu air sulit. Ya. Ada orang yang menjual air, tapi harganya itu tidak umum. Yang biasanya satu ember itu harganya cuma Rp500, ini dijual Rp50.000. Ketika seseorang tersebut itu memilih untuk bertayamum, maka itu adalah dihukumi mubah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah makruhun. Kapan dihukumi bertayamum itu adalah dihukumi makruh. I'adatut tayamum, jikalau seseorang tersebut itu mengulang-ulangi tayamumnya.
padahal tayamumnya tidak batal. Jadi tayamumnya tidak batal diulangi lagi. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu hukumnya sunnah yang disebut dengan tajdidul wudu, memperbarui wudu. Kalau wudunya nggak batal kemudian dia milih untuk wudu lagi, itu hukumnya sunnah. Tapi ketika seseorang tersebut itu dalam keadaan tayamum, tayamumnya belum batal, kemudian dia memilih untuk bertayamum lagi, maka itu adalah hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, haramun. Haramun. Hukumnya adalah haram untuk melakukan tayamum. Di sini ada dua. Yang pertama adalah haramun ma'asiha. Jadi hukum tayamumnya itu adalah haram, tetapi tayamumnya itu sah menurut syariat. Jadi hukumnya haram, dapat dosa, tapi tayamumnya sah. Kemudian yang kedua adalah hukumnya haram, tetapi tayamumnya tidak sah. Kapan itu? Yang pertama adalah at-tayammum biturabin mangsubin. Ketika ada orang bertayamum dengan memakai debu yang gosop. Jadi contohnya seperti apa? Ada orang bertayamum, tayamumnya di halaman rumah orang lain tanpa meminta izin si pemilik rumah. Kan itu gosop. Maka hukumnya haram seseorang tersebut melakukan hal yang semacam itu, tetapi tayamumnya tetap sah. Kemudian haramun ma'a adami sihah. Jadi hukumnya haram ma'a adami sihah. Ya, ma'a adami sihah idza kana al-ma' mawjudan biduni mani. Ada orang yang bertayamum. Ada orang yang bertayamum padahal air itu ada. Dia milih tayamum biduni mani. Biduni mani itu maksudnya apa? Tidak ada halangan, tidak ada udzur syar'i seseorang tersebut memakai air tersebut. Tapi dia memilih tayamum. Seperti kita ini dalam keadaan sehat. Tidak ada luka bakar, tidak ada ya apapun yang terjadi kepada diri kita. Kemudian air juga tidak ada yang sulit, air melimpah. Kemudian kita memilih bertayamum. Maka hukumnya adalah haram ma'adami sihah dan tayamumnya itu adalah tidak sah. Jadi tayamumnya itu dihukumi haram. Jadi tayamumnya itu dihukumi haram ma'adami sihah dan tayamumnya itu tidak sah menurut syariat Islam. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayammum itu sendiri dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam kitab Al-Majmu', syarah daripada kitab Al-Muhaddab. Itu dikatakan oleh beliau bahwasanya tayamum itu diperbolehkan. Ya, tayamum itu diperbolehkan dalam hadas kecil ataupun dalam hadas besar. Jadi ketika seseorang tersebut itu ada udzur syar'i ataupun dia mendapatkan air tetapi air yang
didapat itu, air yang ditemukan itu harganya tidak umum alias lebih mahal daripada umumnya. Maka dia diperbolehkan kalau ada udzur, maka diperbolehkan seseorang tersebut itu untuk bertayamum menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti daripada wudu. Kemudian begitu juga ketika seseorang tersebut memiliki hadas besar. Dia mau mandi besar tapi nggak ada air, kalaupun ada harganya mahal. Apakah boleh seseorang tersebut itu bertayamum sebagai daripada pengganti daripada mandi besar? Maka hukumnya adalah diperbolehkan. Karena ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis dari sahabat Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan pada saat itu beliau dalam keadaan junub, kemudian beliau berguling-guling di atas tanah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan daripada Ammar bin Yasir, yaitu sahabat Ammar bin Yasir ini menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ini junub, kemudian aku tidak mendapati air, kemudian aku pingin tayamum, lalu aku berguling-guling di atas tanah. Apakah cara hal ini benar? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tayamum itu cukup dengan melakukan dorbatain. Jadi dua hentakan, dorbatul lil wajhi wa dorbatul lil yadaini. Hentakan yang pertama untuk wajah, kemudian hentakan yang kedua yaitu untuk kedua tangan. Jadi tayamum itu adalah sebagai pengganti daripada wudhu bisa, yaitu hadas kecil, kemudian sebagai pengganti daripada hadas besar pada saat mandi besar itu juga diperkenankan. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian pada kesempatan hari ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.